rekan-rekan aktivis Serikat Perjuangan Buruh, selamat pagi menjelang siang. Dan di tengah bulan puasa ini saya sebagai pembawa acara host podcast media YouTube KSBC, semoga kita sehat selalu dan tetap segar. Dan hari ini saya bersama rekan-rekan tim media KSBC beruntung punya kesempatan bisa kembali wawancara dengan Ibu Eli Rosita Singgaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia atau KSBC. Dan dalam keseharian kami junior-juniornya biasa manggil kakak karena ada rasa keakraban gitu. Nah, tema podcast bulan ini masih terkait dengan International Women's Days atau Hari Perempuan Internasional ya, yang tepatnya tanggal 8 Maret kemarin. Nah, kenapa bisa wawancara sekarang ya, harap maklum Jam terbang. Bu Presiden PSBC jam terbangnya sangat tinggi, tapi kita terus berusaha mengatur jadwal, meminta jadwal sehingga hari ini bisa wawancarai. Nah, momen IWD ini sangat penting bagi Bu Eli ya, atau Kak Eli, karena bicara tentang International Women's Day itu adalah bicara hak kesetaraan gender, dan lebih kita fokuskan lagi persoalan tentang buruh perempuan sampai hari ini masih banyak mengalami dilema ya, di dunia kerja khususnya itu terjadi masalah upah yang diskriminasi, terus terjadi masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan yang sampai hari ini korbannya trauma dan tidak berani inian, dan juga masalah hak cuti hamil yang belum terpenuhi, yang permintaan itu inian. Bahkan ada banyak perusahaan ketika pekerja perempuan itu hamil langsung di PHK karena itu dianggap perusahaan adalah beban, padahal itu sudah melakukan pelanggaran HAM. Nah, kalau kita lihat Kylie ini kan kiprahnya atau sepak terjangnya sangat konsen sekali dengan masalah hak kesetaraan gender itu. Bahkan tidak hanya di tingkat nasional, tapi sudah sampai tingkat internasional untuk menyuarakan hak-hak khususnya buruh perempuan di Indonesia, supaya internasional juga mendengar dan melihat fakta bahwa negara Indonesia ini adalah bagian negara industri, tapi kesejahteraannya masih jauh dari harapan. Itu sebagai pembukanya ya. Nah, kalau KLI saya minta pendapat Kak, momen IWD tahun ini apa sih Kak untuk refleksi Kakak itu Kak? Gitu. Iya, terima kasih Mas Andre dan juga tim Hendy di bagian kamera di sana yang tidak pernah masuk dalam video ya, di orang di balik layar, pada pahlawan yang terkenal wajahnya. Jadi iya, seperti biasa kan kita setiap 8 Maret itu memang merayakan atau memperingati atau memang ada rally untuk memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia gitu. Memang kalau kita melihat sudah banyak yang bisa kita akui bahwa ada banyak perubahan ya. Misalnya kesempatan-kesempatan yang diberikan terutama untuk perempuan untuk menyampaikan pendapat, untuk duduk di posisi sebagai pengambil keputusan, untuk penulis, pembicara, wartawan, ada jadi banyak hal. Misalnya kalau kita keluar dari Serikat Buruh memang ada Perdana Menteri ya, saya nggak tahu bahwa apakah ada Presiden perempuan sedang Megawati, saya lupa, tapi yang kita ingat ada Perdana Menteri beberapa, lalu ada Wakil Presiden di negara adikuasa. Tapi kalau ditanya kenapa harus diperingati khusus, kenapa tidak ada International Women's Day gitu kan, hanya Women's Day, karena memang sejak zaman dahulu bahkan di kitab-kitab juga tertulis kok bahwa yang selalu di depan itu adalah laki-laki. Nah, zaman demi zaman berubah,
Artinya perempuan itu melihat bahwa nggak ada salahnya kalau kami mengambil posisi yang sama, bukan menjadi lawan ya sebenarnya, hanya untuk bagaimana bersama-sama dengan pria ini bisa menyelesaikan masalah, bisa bersuara dan bisa berjuang untuk keselamatan semua gitu. Jadi tahun ini saya masih melihat itu tentang keterlibatan perempuan ya, inklusivitas dan juga ratifikasi C190. Seperti yang kamu tahu bahwa pemerintah kita kan enggan meratifikasi itu gitu. Sementara negara-negara lain yang dalam tanda kutip yang di media selalu disebut bahwa mereka itu banyak melanggar HAM, terutama untuk pelecehan perempuan, karena mereka berani. Kan seharusnya kan pemerintah kita itu berani saja sih, nggak rugi mereka secara uang gitu. Dan namanya juga kan lebih bagus kan, jadi itu deh, kita tetap melakukan itu, kampanye-kampanye sampai suatu saat pemerintah kita nanti meratifikasi itu. Kalau saya lihat di SBC sendiri ya, saya bangga lah ada beberapa perempuan yang jadi pemimpin, ada beberapa sekjen, ada nggak ketua umum? Ada ya, ketua umum ada di Hukatan ya. Jadi ada beberapa yang sudah di posisi tertinggi, dan dulu beberapa periode yang lalu itu nggak sebanyak itu. Jadi berterima kasih kepada orang yang sudah memperjuangkan, kan bukan aku yang memperjuangkan ini, tapi udah didahului oleh pendahulu-pendahulu kita. Lalu memang pas saat kita diminta untuk mencalon dan kita lolos, dan itu sebagai bukti bahwa KSBC satu-satunya dari 16 konfederasi yang ada di Indonesia yang memiliki presidennya perempuan gitu. Iya. Nah ini kan kita, karena IWD ini adalah momen internasional dan nasional, maka kita juga bicara tentang isu-isu nasional. Iya. Kakak sebagai presiden Serikat Buruh dari KSBC, tidak, kalau orang publik itu kan mendengar Serikat Buruh kan terkenal suka frontal, yang suka ngelawan gitu. Kalau tiba-tiba ada perempuan, ini kan menjadi perbincangan gitu. Nah, Serikat Buruh ini kan Kak sangat identik dengan politik yang seperti kita pernah diskusikan, karena setiap regulasi di dalam dunia ketenagakerjaan itu pasti keputusan itu adalah politik. Nah, seperti Kakak bilang tadi, persoalan buruh memang sudah ada yang berubah, tapi masih banyak juga yang masih belum menjadi target atau menjadi ini ada yang kita cita-citakan terwujud. Nah, kalau menurut Kakak, pasca Pilpres ini nanti sebentar lagi akan presiden baru dilantik. Apakah menurut Kakak presiden dan menteri-menteri ke depan, kalau Kakak bisa menganalisis, bisa lebih mendengar apa yang selama ini disuarakan sampai buruh sangat kritis? Karena kalau kita lihat cerita perjalanan mungkin terakhir Presiden Jokowi, itu kan buruh itu kan sangat kecewa. Bahkan LSI kemarin itu pernah saya baca lembaga survei Indonesia itu mengatakan Jokowi itu sukses dalam pembangunan, tapi dalam tenaga kerja kan sangat tidak memuaskan gitu. Terutama masalah undang-undang cipta kerja itu. Nah, apakah menurut Kakak presiden dan wakil presiden atau nanti menteri terpilih nanti yang dilantik dan akan bekerja untuk 5 tahun ke depan, ada nggak sih menurut Kakak? Iya, jadi semua manusia saya kira kan berharap untuk hal-hal positif ya. Terlepas misalnya tidak memilih atau memilih ada pilihan lain pada saat kampanye, tapi kalau sudah undang-undang dan KPU menetapkan bahwa mereka adalah pemenangnya, otomatis kan kita harus mengakui itu sebagai pemimpin atau kepala negara kita. Saya tetap berpikiran positif lah, misalnya barangkali beliau akan belajar dari yang sudah terjadi selama ini, dan semoga juga orang-orang yang serikat buruh yang mendukung beliau itu membisikkan juga supaya merubah style kepemimpinan yang terdahulu dalam memandang serikat buruh gitu. Jadi harus dikasih porsi sama kita sebenarnya deh, waktu untuk satu kali 6 bulan untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh. Jadi jangan bertemu dengan pimpinan serikat buruh yang eksklusif dalam tanda kurung itu, orang-orang tertentu yang dekat sama beliau, tapi beliau harus, kalau presiden yang baru berani melakukan itu, bagaimanapun kita kan harus membantu beliau untuk tetap mewujudkan gitu.
harapan selanjutnya memang saya nggak tahu apakah nanti bagaimana soal cipta kerja ini ya, karena dulu kecintaan saya pribadi terhadap presiden itu kan membabi buta gitu, jadi tidak ada yang salah di mata saya gitu. Tapi setelah kebelakangan ini memang perlu kita jangan memakai istilah lobis blind gitu kan, cinta buta gitu. Memang harus benar-benar kalau kita mengagumi seseorang itu perlu juga kita kasih masukan supaya dia jangan terjerumus gitu. Sayangnya kan itu datang di hari di waktu-waktu terakhir. Jadi kita hanya berharap kepada pemimpin yang baru deh, melihat supaya beliau itu melihat nanti atau mendengar suara buruh inilah, karena saya kira seorang pemimpin negara itu atau pimpinan negara itu tidak mau dia selalu mendengar rakyatnya itu turun ke jalan kan. Artinya kan dia memimpin tidak bagus dong kalau turun terus-menerus gitu. Dan di 2 periode pemimpin Pak Jokowi itu memang kita lihat demonstrasi terbanyak yang dilakukan serikat buruh terbanyak, dan juga di situ saatnya kita juga menghabiskan uang banyak dari serikat buruh, aturan kita untuk biaya advokasi, pendidikan, dan gaji staf, sewa ruangan. Sekarang ini kita habiskan itu untuk pengadilan karena kita harus bayar lawyer gitu kan. Jadi semoga nanti yang baru ini, saya positif sih berharap deh, dan beliau nanti akan mendengar karena dia harus belajar dari kesalahan masa lalu kan. Artinya masih ada harapan kan? Kita harus berharap. Kalau sekarang kita sudah pesimis, kan beliau belum menjabat nih. Iya. Jadi kita harus berharap. Jadi katanya kan sugesti, kita harus mengharapkan hal-hal positif saja dulu gitu. Nanti kita lihat gitu. Tapi janganlah terjadi seperti kemarin-kemarin. Jadi kalau misalnya ada aksi selama kepemimpinan Pak Jokowi misalnya 50.000 kali aksi, ya kalau bisa selanjutnya ini ya kalau bisa dikurangi lah jadi separuh gitu kan. Lebih banyak berdialog untuk merumuskan sebuah solusi itu ya. Iya, itu belum pernah kita alami sejak ada presiden di Indonesia deh. Dialog terbuka presiden RI dengan pimpinan serikat buruh. Nggak pernah. Jadi kalau itu dilakukan presiden yang baru nanti itu saya rasa itu hebat sekali. Artinya kakak mau tegas, Pilpres terjadi sangat tajam perbedaan politik pasca Pilpres, tinggalkan yang ini kembali pada rekonsiliasi itu. Iya betul. Memang kita selaku manusia ada rasa kecewa karena kita juga lihat bagaimana semua dinamika perpolitikan pada saat itu. Kita melihat nonton di media, membaca berita ada fraud gitu atas segala macam. Tapi kan Indonesia ini tidak mungkin tidak punya kepala negara kan. Ya, ada sengketa-sengketa, ada perencanaan misalnya bawa ke MK, tapi bukan membuat bahwa Indonesia ini akan lepas dari seorang presiden gitu. Jadi hanya mungkin menunjukkan bahwa memang ada terjadi kesalahan dan ini kesalahannya, ya presiden akan dilantikkan. Oke Kak, ini kan kakak kembali pada konteks perempuan dalam kestaraan gender. Kakak ini kan udah masukin 2 periode, jadi lagi udah mau pensiun. Jadi presiden KSBC yang mengurus dominasi laki-laki yang keras-keras tuh. Artinya seperti kakak bilang bahwa Indonesia ini masih kental budaya patriarkat, kebapaan itu ya. Laki-laki adalah yang paling merasa paling punya power. Menurut kakak KSBC ini kan sangat konsisten dengan memperjuangkan hak kesetaraan gender. Berhadapan dengan kaum laki-laki, apa sih pengalaman kakak itu yang pernah mengecewakan atau juga bisa mampu kakak kalahkan kekecewaan itu? Sebenarnya kan saya lihat ya, demokrasi kita itu sangat bagus ya di KSBC gitu. Kita itu kalau kamu memikirkan sesuatu, kamu tidak pernah dilarang untuk mengatakan itu. Masalahnya budaya kita yang harus jaim itu kan itu terlalu dibawa-bawa kemana-mana gitu. Jadi jangan terlalu lancang sebagai perempuan, dia itu jadi kayak laki-laki gitu. Sebenarnya yang aku lihat ya dia, mohon maaf, di dalam internal kita ini aja gitu kan, kalau diadu soal pengetahuan, bukan berarti presiden itu harus ini tugas bawahnya dia. Seorang presiden serikat buruh itu saya tidak setuju kalau disebut bahwa presiden serikat buruh itu adalah orang yang mengetahui semuanya. Dia adalah orang yang sangat cerdas dan semua isu bisa dilahapnya.
aku itu menolak itu deh. Dia itu kan dia adalah pemimpin gitu, dia bagaimana memimpin dan berkoordinasi gitu. Tapi yang kulihat sekarang ini kan deh, saya berharap laki-laki dan perempuan di sini harusnya mereka juga mengetahui isu yang lain gitu. Jadi jelas deh, kita ini kan memang serikat buruh ya, kita serikat buruh, tapi kan kita hubungan bilateral kita kan ada dengan partner kita di internasional gitu, yang mereka berkomunikasi dengan bahasa mereka gitu. Jadi artinya pemimpin serikat buruh itu juga, terutama KSBC ya, memang harus bisa berkomunikasi dalam bahasa itu deh. Kita kan nggak bisa meniru Jepang selalu membawa translator karena mereka memang kaya bisa membahas, sementara kita kan ini hidup dari buruh gitu. Jadi menaklukkan itu saya kira apa ya, aku didorong oleh para pria ini gitu. Diberikan keleluasaan supaya bisa berbicara atas nama organisasi nasional dan internasional. Tapi memang kalau aku sadari deh, yang paling banyak aku lakukan itu adalah komunikasi di internasional ya, karena di nasional masih banyak federasi yang bisa kita andalkan, ada juga wakil-wakil kita sekjen apa gitu, konsolidasi program gitu. Di internasional itu tantangannya jauh lebih rumit daripada di nasional. Nasional aku bisa berbahasa, dan karena aku lihat kejadiannya kan, jadi bisa aku jelaskan Andre itu jurnalisnya bagaimana, misalnya Garmen itu bagaimana, kita bisa. Tapi kalau di internasional kan mereka skopnya luas yang ditanya. Jadi aku nggak ditanya itu hanya bagaimana anggota, tapi konteks ekonomi dan politik dan ketenagakerjaan di Indonesia secara utuh, dan itu berbahasa Inggris gitu. Nah, itu memang deh yang kuharap siapapun presiden mendatang, dia harus mampu melakukan itu gitu. Jadi jangan jadi mundur gitu. Harus mampu melakukan komunikasi. Memang kita nggak punya uang, tapi bagiku sebagai pemimpin itu, ketika nama KSBC itu lebih leading dibanding nama organisasi lain gitu. Oke Kak, ini Kak, beberapa waktu lalu itu kan mungkin Kakak juga udah tahu ya, pernah saya share di YouTube gitu kan. Saya punya kenalan seorang peneliti politik dia senior gitu kan. Dia pernah melakukan riset dan dia juga bukan peneliti abal-abal, karena para petinggi-petinggi partai juga sering ke rumahnya melakukan konsultasi dan lain-lain. Nah, akhirnya dia melakukan riset gitu. Di beberapa media, terus dia melihat kampanye-kampanye yang kita lakukan, terus dia pernah bertanya Kak, itu hebat ini Eli Rosita Silaban istilahnya, pemimpin serikat buruh yang terkenal dengan inian kok bisa bermain ke inian. Nah, terus dia nanya, kehebatan Eli itu ciri khasnya apa, karakter dia? Apakah dia jago demo atau keras bahasanya? Terus aku bilang Eli itu sangat tidak seperti yang Bapak bayangkan. Terus spesifikasinya. Saya bilang, saya sebagai jurnalis, Eli kemampuannya itu bisa memimpin serikat buruh di KSBC itu, komunikasi dia kaliannya jago komunikasi dan ahli diplomasi, dan itu belum banyak belum dimiliki. Oh ya, dia bilang begitu. Hebat, dia bilang begitu. Apakah Kakak setuju sebagai sekarang ini pemimpin serikat buruh di nomor 3 terbesar Indonesia, tapi diantara ini Kakak yang punya keahlian komunikasi dan ahli diplomasi, sehingga para elit-elit pejabat negara ini sampai petinggi jaringan internasional, petinggi ILO dan lainnya mampu duduk berbicara dengan Kakak. Jadi gitu. Sebenarnya deh ya. Apakah itu keahlian Kakak? Iya, aku rasa ya. Ada, ini kamu orang kedua ini bertanya. Ada pernah nanya aku mau menuliskan ini internasional keahlianmu apa kata. Jadi akhirnya aku bingung karena aku nggak melihat aku itu ahli di sebuah hal gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku itu ahli di komunikasi ya, di sosial dialog gitu. Jadi itulah aku sampaikan, biar sosial dialog ini kan lagi kita kampanyekan kan, paslah dengan akal kita gitu, dengan hati kita. Jadi memang ada juga pernah orang FIC mengakui bahwa soal komunikasi, bagaimana aku menyampaikan pendapat itu masih aku lebih bisa daripada, bukan lebih jauh ya, daripada teman kita yang satu gitu yang sudah melanglang buana di internasional gitu. Jadi bagiku sebenarnya dek kan
itulah makanya orang mau jadi berlama-lama tidak mau diganti. Tapi aku jangan sampai begitulah, karena memang ada sebuah kenikmatan dan keindahan ketika kamu itu didengar ngomong. Mata memandang kamu karena kamu cerita tentang situasi ketenagakerjaan Indonesia, misalnya kamu ditanya soal garmen gitu, didengar dan dimention nama. Bagiku itu sebuah penghargaan lebih berharga daripada uang dikasih misalnya 50 juta, karena bagaimana misalnya kepala negara atau pemimpin-pemimpin yang lain atau pejabat-pejabat bisa mendengar kita gitu. Jadi saya sampaikan memang belajar, karena aku lihat dari masa kecilku itu orang yang mengasari temannya itu dia akan cenderung dikasari juga gitu kan. Jadi aku pikir supaya aku tidak dikasari orang ini, aku juga harus lembut, tapi bukan berarti lembutnya itu memang bisa disalahartikan ya dia, karena aku dituduh orang serikat buruh juga di sini aku terlalu lembek sebagai pemimpin gitu. Bahkan teman-teman Intel bilang ibu ini terlalu lembut sebagai pemimpin gitu, ya kan? Itu susah kita tiba-tiba jadi sangat hanya untuk menunjukkan bahwa kita pemimpin. Aku pikir aku harus punya style sendiri gitu, bukan hanya karena perempuan. Berarti itu memang udah passion kakak ya? Memang deh. Aku kalau kamu tanya apakah aku ahli di akuntansi gitu, misalnya aku ahli di riset, enggak, aku nggak memiliki itu. Jadi ketika kamu tanya apa sih keahlian kakak ini supaya bisa kami bayar kakak dengan Anda menyebut Anda seorang expert, aku bilang aja aku udahlah suruh aja aku untuk melakukan komunikasi yang itu yang bisa dapat kumiliki. Dan di mana-mana pun di seluruh negara, bahkan beberapa puluh tahun antara Korea Utara sama Amerika Serikat tidak pernah bisa berbincang satu sama lain, tapi diplomatnya mereka itu mempersatukan mereka untuk bertemu di Singapura antara Donald Trump sama Kim Jong Un, seperti itu ada. Jadi diplomat ini sebenarnya adalah orang yang memiliki kemampuan berdiplomasi itu adalah orang yang bisa memegang kunci keselamatan ya sebenarnya, untuk tidak kamu itu dihancurkan, dibenci segala macam, karena kita bisa membuat lebih soft diskusi-diskusinya. Sama deh, memang teman-teman kita yang lain kan banyak tuntutan serikat buruh, kita juga kan sama tuntutannya gitu, cuma cara menyampaikannya saja kita beda. Tapi aku minta dari kakak, bagaimana kakak bisa menempatkan, bisa masuk ke semua lini hingga dia tidak ada yang dirugikan, karena kan kakak bisa masuk bertemu dengan menteri. Awalnya kan sebenarnya kamu pun punya kesempatan untuk itu, tapi untuk kamu punya kesempatan kedua itu kamu harus berangkat dari kesempatan pertama itu, bagaimana impression mereka itu melihat kamu pada saat bertemu pertama gitu. Jadi tidak akan ada orang yang senang sama kamu ketika di awal-awal itu kamu sudah langsung menghina mereka atau tidak menghargai mereka atau kasar bicara gitu. Yang aku pelajari sih, ya misalnya aku juga kan dapat sertifikat dari bargaining atau negosiasi untuk L20 kan kita kan ada belajar kemarin itu. Jadi memang dibilang itu kita itu diajarkan itu harus misalnya kamu mendengar dulu, lalu kamu nggak boleh langsung menunjuk bahwa ini harus terjadi gitu. Jadi ada kalau bahasa Medan itu ada pernya gitu. Kamu tahu bahasa Jakarta itu per itu apa sih? Iya gitu. Jadi tapi salah kalau aku jadi mengorbankan serikatku kan dek dengan diplomasi itu nggak boleh. Memang diplomasi itu nggak bagus sebenarnya dek, karena kita itu kayak kurang tegas. Kamu bisa tahu lah aku bicaranya nggak tegas. Cuma aku menjaga kamu supaya jangan sakit hati gitu. Aku harus gaya bahasa aku harus diplomat gitu. Kadang-kadang orang yang pintar diplomasi itu juga tidak mendapatkan apa-apa karena dia pengen bukan win solution ya, tapi pengen membuat semuanya baik-baik saja. Menetralisir situasi yang panas menjadi tenang. Sementara kita kan boleh kita menetralisir, tapi kita jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah itu salahnya. Cuma di saat-saat tertentu itu bagus gitu ya. Misalnya kita melihat bagaimana seorang pejabat dalam tanda kutip lah, seorang menteri bisa ngegosip sama kita, ngomongin seseorang yang dari serikat buruh bahwa itu nggak bisa dipercaya segala macam. Kita sudah pernah memberikan ini segala macam itu. Saya kira kepercayaan itu, dan yang paling kuakui deh ketika ada pemimpin serikat buruh internasional, tidak usah aku sebut namanya, dia memberitahu sama aku bahwa dia itu akan menjalani operasi gitu. Ternyata di Eropa itu
kalau seseorang sudah memberitahu soal penyakitnya kepada orang lain itu dia mempercayai orang itu. Jadi kagetlah teman stafnya bapak yang sakit ini pas aku bilang dia nggak akan bisa datang ke KSBC karena dia akan operasi mata. Beliau mengucapkan itu samamu, iya. Kalau orang Eropa budayanya, kalau itu diucapkan itu bahwa dia sangat percaya sama orang itu. Jadi memang, jadi aku menilai dan diriku mungkin deh, mungkin aku berkomunikasi sama dia sangat bagus itu saja. Jadi aku tidak memiliki apa-apa ya Andrea, ini real deh. Aku tidak memiliki keahlian apa-apa gitu. Cuma memang aku hanya bisa membuat orang tenang, itu saja. Tapi Pak, itu kan perspektif kakak. Tapi kan bagi orang itu kan dianggap kakak mempunyai punya nilai plus seperti para peneliti. Ya, satu lagi deh kuncinya kalau menurutku, kita boleh kita jago berkomunikasi, tapi kita juga harus menguasai isu itu. Jadi jangan hanya karena kita tidak menguasai isu itu, jadi kita diplomasi aja yang kita pasang gitu. Jadi mungkin mereka juga menghormati, melihat sepak terjang kita kali deh ya. Jadi kita ini kan go public gitu, misalnya go nasional, go internasional. Jadi semua stakeholder atau misalnya mitra-mitra kita dari pemerintah sama asosiasi pengusaha itu kan tahu bahwa KSBC itu leading gitu di mana-mana itu. Pernah nggak bermimpi kamu bahwa organisasi ekonomi kerjasama organisasi ekonomi yang berkembang di seluruh dunia itu bisa bicara sama kamu langsung? Padahal anggotanya saja, Indonesia saja masih on the way ke OECD. Tapi bagaimana mungkin deh seorang yang lahir dari kampung yang hidup di perburuan itu, sekretaris jenderal yang memimpin ekonomi besar di dunia itu mendengar kamu bicara gitu. Nah itu ya. Jawaban tegas kakak, beliau ini kan bilang Ely Rosita itu 10 besar. Iya. 10 besar tokoh pemimpin nasional yang akan bakal mengganti generasi pemimpin yang tua ke depan itu. Kakak setuju atau tidak? Dia ini kan riset nggak sembarangan loh. Karena dianggap gini kak, kakak adalah walaupun kakak dianggap lembut, tapi keahlian kakak dalam komunikasi dan posisi sangat berpengaruh di pemerintahan sampai ke internasional. Mungkin benar. Kalau kamu lihat sekarang, aku hidupku kan di Serikat Buruh. 2027 suka atau tidak suka aku harus keluar dari presiden ini gitu. Mungkin aku akan bisa berbicara atas nama buruh gitu kan, tapi bukan sebagai presiden. Kansku untuk menjadi pemimpin itu dari mana jalannya, itu juga aku pikirkan. Kecuali kita nggak tahu ya rencana Tuhan itu, karena bagiku deh hidupku itu berjalan on the track, tapi Tuhan itu selalu menyiapkan pasca ini kamu sini, pasca ini, karena aku tidak pernah berkreasi jadi apapun gitu. Jadi Presiden Garte nggak pernah, Ketua Umum Garte, dan Presiden KSBC pun nggak pernah bermimpi. Tapi waktu membawa aku harus ke situ, dan mungkin Tuhan itu juga memberikan aku berpikir bahwa cobalah itu, bertandinglah kau, jangan jadi lolos. Jadi memang maaf belum pernah yang aku alami kegagalan yang membuat aku sampai terpuruk gitu, belum pernah. Memang di hati kecilku sekarang ada cita-citaku satu lagi gitu. Tapi kalau itu pun tidak terjadi, aku akan pensiun dan aku menjadi guru gitu deh. Karena aku ngambil S2 itu untuk menjadi guru lah begitu. Nah, dari aku jadi bertanya kepada kamu, dari mana jalan untuk jadi pemimpin dan menggantikan orang-orang itu? Kecuali aku masuk partai politik pasca ini gitu kan. Itu semua kan kembali ke kakak. Iya, itu sih. Jadi aku jadi memang lebih setuju bahwa memang Serikat Buruh itu tidak boleh anti politik, tapi jangan yang tiba-tiba kita karena ada keinginan kita langsung loncat. Iya, ya ada istilah-istilah itu aku lupa itu. Jadi ya terima kasih juga kalau ada orang yang menyebut nama kita ya, untuk orang yang masuk hitungan lah, untuk orang yang misalnya sedikit berpengaruh. Ya aku melihat aku hanya berpengaruh di KSBC saja deh saat ini ya. Yang lain memang siapapun nanti jadi presiden, pemimpinnya ini, semua pejabat itu juga akan akrab sama mereka. Tapi tergantung bagaimana mereka juga menempatkan diri mereka untuk menjadi seseorang itu. Oke kak, prestasi kakak sebagai
latar belakang aktivis perempuan di dunia buruh. Tahun 2022-2023 itu adalah menjadi ketua L20 dari 2022 ya. Iya. Iya. Itu ada agenda Iya. G20 yang Iya. ada di Bali. Itu Iya. kan momen internasional yang nggak bisa dimiliki semua orang. Iya. Nah, itu udah pernah kita bahas dan itu adalah prestasi internasional kakak Iya. sebagai presiden KSBC, dan itu sejarah baru buat Iya. KSBC yang mampu dipercaya oleh pemimpin negara-negara G20. Iya. Nah, kemarin itu juga kalau aku memantau kakak di media sosial, kakak juga menghadiri, tapi sebelumnya juga banyak juga kakak pertemuan internasional yang sudah ada. Tapi ini kan kemarin itu ada 2 agenda yang dalam bulan ini di Washington, Amerika, pertemuan dengan Bank Dunia, World Bank, Iya. dan IMF, Iya. International Monetary Funding. Iya. IMF ini kan adalah internasional, dia nggak sembarangan juga loh yang bisa ini, tapi kakak hadir di situ perwakilan dari Serikat Buruh dari Indonesia, termasuk dari Asia kan ya? Ya dari sebut aja Indonesia karena memang kemarin itu sebentar dari Asia ada satu, ada dari India. Nah, artinya nggak semua negara Asia kan, Bang Muklis. Nah, artinya itu nggak, ini kan sebuah hak istimewa, karpet merah juga akan dikasih. Nah, itu juga kakak topiknya itu kan tentang isu dunia kerjaan dari perspektif dan perubahan iklim dan isu tenaga kerja perempuan gitu kan. Memang selalu mengundang serikat buruh deh. 2 serikat buruh besar di sini, KSPI sama kita selalu diundang tiap tahun. Jadi memang dulu juga Bang Rekson juga diundang, Sulis beberapa kali gitu, mungkin pernah juga Raja kita utus dulu jalannya Pak Dovil gitu kan, lalu aku kemarin. Jadi memang kagetku itu karena aku sejajar dengan Bank Dunia sama World Bank sama IMF ini kan. Ini adalah bukan debut pertama aku jadi pembicara deh, karena di Serikat Buruh misalnya di Kongres ITUC kan aku juga pembicara tentang transisi gitu kan bersama pemimpin yang lain. Tapi kemarin itu kan tidak ada Serikat Buruh yang bicara, cuma aku gitu kan sama yang 2 ini. Kita sampaikan lah deh, karena memang isunya itu adalah soal just transisi dan pengalaman Indonesia. Biasalah aku diskusi sama teman di sini kan, disiapkan lah itu, ternyata moderatornya itu dia tidak mau aku pakai presentasi, dia harus seperti kamu interview gitu. Jadi dengan bahasa Inggris yang pas-pasan kan, aku harus menyampaikan komprehensif sebenarnya apa yang terjadi tentang just transisi itu. Yang ku tahu adalah bahwa uang yang akan diberikan kepada Indonesia itu untuk mengurangi emisi karbon itu belum diterima. Itu ku tahu bulan 11 yang lalu, aku nggak tahu sekarang perkembangannya. Dan kemudian bagaimana kita marah menyampaikan bahwa kita tidak pernah dilibatkan pemerintah deh untuk mendesain. Nah, tapi Sekretariat Just Energy Transisi pernah mengundang kami dan meminta, karena kita protes, itu disampaikan di Washington, meminta dokumen kita kirimkan lewat email. Ternyata setelah Sekretariat Just Energy Transisi Partnership merilis dokumen itu, kami tidak menemukan nama KSBC di situ dan tidak menemukan satu kalimat pun tentang ide kita yang kami kirim sama kami yang pada saat itu. Jadi akhirnya kami ngadu ke ITUC. ITUC juga nanti jadi ngomong mereka ke World Bank sama segala macam. Jadi kemarin itu intinya aku dihadapkan dengan World Bank, para petinggi. Iya, para petinggi itu apa sebenarnya yang jadi masalah. Dan pertanyaan itu datang dari salah satu petinggi industrial ya, yaitu afiliasi beberapa federasi kita kan. Anda sudah pernah belum berkomunikasi sama World Bank, RD, kalau pemerintahmu itu tidak melibatkan kalian? Saya bilang terima kasih dengan pertanyaan Anda. Saya tidak pernah berpikir akan berkomunikasi sama World Bank, tapi karena saya satu meja sekarang, saya langsung sampaikan supaya ibu ini menyampaikan kepada tim mereka di Indonesia melibatkan serikat buruh. Minimal kami harus mengetahui bagaimana masa depan mereka yang akan kehilangan pekerjaan ini ketika ada penutupan, karena kita fokus sekarang 5 ini gitu. Lalu kedua, mereka menanya juga deh soal bagaimana Anda mengangkat
establish capacity building, membangun kapasitasmu, kapasitas guru, siapa yang mendanai itu gitu. Lalu apa yang dilakukan pemerintahmu, apa yang akan kalian lakukan. Jadi kan apa yang dilakukan pemerintahmu, aku memang kalau serikat buruh bicara harus jelaskan bahwa pemerintah itu lempar tangan, karena kami meminta ke Kementerian Kerja, mereka melempar ke menteri ini dan meminta ke yang lain melempar ke, dan kami sangat sungguh-sungguh tidak pernah menerima apapun dari pemerintah kami untuk melakukan seminar, workshop atau training untuk upskill, reskilling. Tentu saja ada kami BLK, tapi akses mereka mendapatkan pekerjaan setelah itu nggak ada. Jadi itulah yang ku sampaikan, dan kemudian mereka bilang biasa, mereka bilang kami berjanji, BEM berjanji seperti itu gitu, dan yang kita sampaikan lagi bagaimana kita mendorong supaya ada terbentuk komisi komite just transisi yang dimana duduk itu dari serikat buruh, dari pengusaha dan dari kementerian gitu. Itu masih on the way lah, itu kita belum tahu, pemerintah kita kan agak susah. Jadi dan ku bilang lagi bahwa ini biar aja nanti supaya buruh juga membacanya atau mendengarnya. Memang uang yang akan disumbangkan itu atau dipinjam dari negara-negara itu untuk pengurangan emisi ini kan kita nggak tahu nanti uang itu akan dikemanakan gitu. Serikat buruh kan bukan minta bagian, kita nggak pernah minta bagian itu, tapi bagaimana nanti untuk penyelamatan ketenaga kerjaan di Indonesia itu berapa persen uangnya gitu sebenarnya, bukan berarti berapa KKSBC, tidak begitu. Jadi pemerintah abai dengan itu, kita sampaikan semua. Itu kayak India kayak. Iya. Setelah dari Washington kan terbang lagi ke Turki. Ini apalagi sepak terjang internasionalnya dari membahas persoalan ekonomi, lingkungan global, ancaman ancaman perubahan iklim secara global, terbang ke Turki. Acara kemanusiaan. Bertemu dengan pertemuan aktivis seluruh buruh di seluruh dunia. Menyikapi persoalan kemanusiaan, solidaritas kemanusiaan secara internasional tentang Palestina. Nah, kayak gini kan selama ini masih banyak juga ya, walaupun sudah mulai niat, banyak mengatakan bahwa konflik Palestina itu adalah sangat rentan dengan agama, padahal kan tidak. Sebenarnya adalah persoalan politik dan persoalan kemanusiaan itu. Nah, kalau boleh tahu nggak, kakak menghadir sebagai aktivis perempuan buruh di situ, dan Indonesia ini dikenal oleh dunia internasional negara mayoritas Islam, dan apa yang kakak sampaikan perwakilan dari Indonesia dari serikat buruh itu? Aku ceritakan ya, sebenarnya mereka mengundang dari 59 negara, dari perwakilan seluruh dunia, tapi 59 negara yang hadir, dan terutama mereka mengundang pemimpin perempuan gitu kan. Nah, ternyata dari semua negara yang diundangnya ini tidak ada presiden perempuan. Kebetulan yang dipilih mereka itu tidak ada presiden perempuan gitu, tapi mungkin di negara-negara lain kan ada, misalnya Amerika kan ada, tapi mereka memilih negara mana yang akan kita pilih yang memang benar-benar mereka bisa bersuara untuk Palestina. Jadi mereka memang secara politik juga tidak mengundang Israel, tidak mengundang negara-negara Eropa gitu kan, tidak mengundang Amerika. Kan presiden buruh Amerika kan perempuan. Terus dibilang, kami mengharapkan kamu datang sebagai simbol dari seorang perempuan yang dimana negaramu itu adalah negara Islam besar, tapi kamu adalah seorang Nasrani dan juga pemimpin buruh yang mayoritas yang pemimpin itu adalah juga Muslim, kan? Oh nggak masalah. Terus dan ini adalah konferensi dukungan untuk perempuan Palestina gitu kan. Jadi ya seperti biasa kan kalau ilmu kita tidak menjangkau soal bagaimana kita memandang kemanusiaan dengan perang ini kan gitu kan, mau siapapun yang diperangi kan kita kan akan mengutuk yang membunuh itu gitu deh. Jadi bukan berarti karena misalnya yang notabene misalnya Kristen, saya Kristen mengatakan bahwa kita itu juga punya tanah suci di Israel gitu kan, itu harus dibedakan dengan konteks bagaimana kita membantu atau berjuang untuk
bagaimana perempuan mau di negara manapun harus dilepaskan, tidak diperkosa, anaknya tidak dibunuh. Karena kenapa khusus untuk perempuan Palestina rupanya? Karena kan suami-suami mereka berperang ini. Suami mereka itu nanti luka apa segala macam, perempuan ini kan yang akan merawat itu. Lalu anak-anaknya juga ditembak apa segala macam. Perempuan ini juga yang nangisin itu dan kalau luka-luka juga merawat itu gitu. Jadi penderitaan perempuan di mana-mana selalu 2 kali lebih lipat daripada laki-laki. Jadi saya bersuara gini. Saya memang tidak mengenal Palestina, itu beda untuk saya. Tapi saya selalu menonton dan tahu cerita ini dari zaman dulu. Tidak ada perasaan saya bahwa dengan perbedaan agama yang kita miliki, bahwa saya akan bertepuk tangan di atas penderitaan orang lain. Saya akan duduk bersama, saya membayangkan diri saya di posisi mereka gitu. Bagaimana rasanya rumah hancur, kita harus memasak nasi untuk anak-anak kita, merawat suami-suami yang sakit, dan mencari suami atau anak yang meninggal atau enggak jelas. Jadi itu kan perempuan yang selalu korban di situ gitu. Tapi yang seperti Anda tahu, presiden kami kan selalu orang nomor 1 yang selalu mengatakan untuk perang ini. Dan beberapa hari yang lalu Menteri Luar Negeri kami itu dengan memakai ini, saya bilang saya pakai ini kan, beliau memakai ini, dia juga mengatakan perang ini harus dihentikan. Jadi Anda tahu kan bagaimana sumbangsih dan supportnya ke Indonesia itu untuk negara Anda. Jadi saya berdiri di sini atas nama perempuan-perempuan di Indonesia dan kami akan stand by you lah gitu. Kami akan berjuang bersama-sama dengan Anda, terlepas negara Anda dimanapun, terlepas saya nggak pernah menginjakkan kaki di Palestina itu, tapi seluruh dunia tahu bahwa di sana itu ada pembunuhan gitu. Yang terakhir Kak, kalau kita diskusi panjang ini bisa 1 hari lebih. Mengingat waktu juga di podcast ini. Kakak itu kan lahir dari desa, kampung di Sumatera Utara, yang dulunya tidak pernah bermimpi seperti ini, bisa keliling di seluruh negara-negara sudah banyak, dan bertemu dengan banyak para pemimpin-pemimpin serikat buruh, pemimpin dunia dan nasional. Nah, kalau aku sebagai jurnalis kan melihat sepak terjang kakak itu kan dikali panjang, dari tahun 90-an bergabung di serikat buruh sampai hari ini bisa sampai posisi teratas. Kan ini kalau aku simpulkan enggak, apa motivasi kakak yang dalam momen IWD ini terhadap perempuan enggak? Bukan hanya di perempuan buruh di serikat buruh, perempuan di serikat buruh, tapi untuk semua perempuan, tentang spirit hak kesetaraan gender itu. Apa sih motivasi sehingga perempuan-perempuan yang merasa minder karena faktor patriarkat itu, laki-laki ini, tapi perempuan juga berhak untuk melakukan kompetisi, berhak kompetisi biar menjadi pemimpin gitu. Apa motivasi kakak pada perempuan-perempuan? Sebenarnya kan saya begini deh, perempuan itu sebenarnya harus independen secara keuangan ya. Jadi bukan harus kaya deh. Jadi dia bisa dia mengelola uangnya sendiri gitu. Misalnya dia memang harus memiliki pekerjaan. Jadi ini bukan soal dia harus jadi pemimpin ya, tapi bagaimana dia juga bisa menjadi pemimpin di diri sendiri ketika ada pelecehan dari suami, misalnya selingkuh, atau ada pelecehan di pinggir jalan, atau dia dibully karena miskin gitu. Nah itu kan membuat perempuan itu minder gitu, dan kemudian dia akan ketakutan bertemu sama orang dan ketakutan menikah karena melihat kejadian-kejadian di sekelilingnya gitu. Nah ketika dia misalnya secara finansial, secara keuangan dia independen, walaupun gajinya 3 juta tapi dia mengelola sendiri, ketika suaminya mengancam menceraikan atau kawin lagi gitu, dia di sana. Jadi perempuan itu memang harus pintar deh. Pintar itu dia tidak harus sarjana ya, karena kalau sarjana kita kan juga harus kasih uang gitu. Dia harus pintar, pintar itu secara ekonomi dan soal pemikiran gitu. Dan dia memang harus bekerja. Perempuan harus bekerja. Kalau perempuan itu tergantung sama pria atau misalnya gadis, dia hanya mau menikah untuk ada yang membiayai dia. Artinya dia dibully, disiksa segala macam, hal-hal buruk bisa terjadi sama dia karena dia hanya bermimpi kamu nikahi seorang perempuan karena perempuan ini tidak mampu apa-apa. Itu beda, itu bukan cinta. Zaman sudah berubah ya. Jadi aku berharap perempuan itu jangan ada lagi yang illiterasi gitu. Jadi tidak paham dengan soal ekonomi itu,
pekerjaan itu tidak harus di kantoran kan, Dek. Dia Hmm. bisa ngapain saja, jadi tukang pijat apa segala macam. Tapi dia harus independen itu, dan dia harus punya hak demokrasi, berbicara juga, menyampaikan pendapat. Ketika dia juga memang tidak mau punya anak sampai 7 gitu, dia harus bisa bilang udahlah cukup 2 biar bisa sarjana, nggak seperti kita. Jadi suaminya misalnya mengatakan bahwa kamu harus melayani suami segala macam, kita sama-sama menghasilkan, bantulah aku juga membeli gula, aku yang membuat kopimu. Jadi sebenarnya hanya itu deh, karena untuk seorang pemimpin itu kan tidak semua orang bisa, karena terbatas kan orang menjadi pemimpin gitu. Iya. Ya, tapi paling tidak kamu bisa jadi pemimpin dirimu sendiri dengan kemampuan dan independensi yang kamu miliki gitu. Yang kusalahkan adalah teman-teman juga ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, dia upah. Makanya aku nasihatkan sama kalian yang anak muda ini, jangan pernah nyaman di tempat itu. Coba kamu explore pekerjaan yang lain yang lebih menantang gitu, karena ketika kamu tidak mencoba itu nanti ya hidup begitu-begitu saja gitu. Kamu sayang sekali hidup ini, Dek. Kita tidak melakukan hal-hal yang baik dan yang diberikan Tuhan karunia-karunia atau berkat. Harusnya kamu bisa lebih dari ini, kenapa kamu tidak lakukan gitu. Aku melihat di sekelilingku dan aku menyalahkan bagaimana perempuan itu nyaman dengan keadaan yang dia miliki saat ini gitu. Ini bukan soal uang ya, Dek ya. Aku nggak bicara soal uang. Ini orang-orang di sekitarku lebih banyaknya pendapatan mereka dari aku. Tapi bagiku capaian ini dan semua yang kulakukan untuk KSBC itu, di luar aku bisa membanggakan KSBC dan anggota, keluargaku bangga, anak-anakku, suamiku bangga, dan itu juga akan menjadi buah untuk pikiran mereka untuk suatu saat juga menghormati perempuan kan, karena udah ditunjukkan seorang ibunya di rumah gitu. Jadi banyak mendengar itu bagus, dan ya hentikan menghina-hina orang lain sama ngegosip, karena perempuan ini sekarang banyak menggosip. Dan tantangan untuk perempuan, saya lihat tantangan ternyata ini bukan hanya di Indonesia, bahwa memang perempuan ini harus memastikan supaya perempuan itu mendukung mereka sesama perempuan. Karena aku bicara dengan orang Ghana kemarin, Ghana Afrika, terus aku bicara dengan orang Jordan, bicara sama orang Maroko, ternyata mereka memiliki yang sama. Ketika mereka masuk di jajaran pemimpin, mereka itu tidak disukai oleh perempuan-perempuan lainnya. Jadi aku nggak tahu bagaimana perempuan itu untuk lebih bijak melihat bahwa kenapa ini itu bisa begitu. Mereka harus telusuri masa lalu begitu kan. Jadi supaya mereka juga membuat perjalanan mereka bersih dari paku-paku atau kerikil yang sudah mencoba bahwa suatu saat paku itu juga akan membuat mereka terhenti gitu. Jadi hindari yang begitu-begitu. Dan itu nasihatku kepada terutama anggota KSBC, perempuan-perempuan, independensilah, kamu milikilah kemerdekaan dan demokrasi, hentikan gosip-gosip, timba ilmu setinggi-tingginya, raih kesempatan karena hidup hanya sekali. Oke. Sekali dan bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Rekan-rekan aktivis pekerjaan buruh, kalau kita lanjutkan podcast ini mudah-mudahan dengan waktu kayak ini punya waktu untuk kita kembali podcast dan memberikan banyak ilmu pada junior-juniornya, kawan-kawan, tidak hanya di luar, tidak hanya di KSBC tapi di luar itu juga bisa mendapatkan ilmu ini. Ya, terima kasih kepada Kak Elis sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pencerahan kepada generasi-generasi mudanya. Mari kita angkat tangan kiri, Kak. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre dan Hendy ya.